Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Raja Maulana. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 8, akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Budget Biaya Pemasaran, yang beranggotakan Putra Raja Maulana dan Aidi Ardian Ariski. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas di materi ini ada 5, yaitu yang pertama pengertian budget biaya pemasaran, yang kedua kegunaan budget biaya pemasaran, yang ketiga data dan informasi untuk menyusun budget biaya pemasaran, dan yang keempat bentuk budget biaya pemasaran, dan yang kelima pembebanan biaya pemasaran. Yang pertama adapun pengertian budget biaya pemasaran. Dari sini kita akan memahami sedikit sekilas tentang anggaran. Apa itu anggaran? Anggaran itu adalah merupakan sebuah rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan dalam sebuah perusahaan atau organisasi untuk jangka waktu periode tertentu di masa yang akan datang, karena dinyatakan dalam bentuk unit moneter. Anggaran juga sering disebut dengan rencana keuangan, karena suatu perusahaan atau organisasi wajib memiliki anggaran karena memiliki peran penting untuk pemantauan laju pertumbuhan ekonomi internal perusahaan tersebut. Jadi anggaran biasanya disusun dalam periode awal tahun untuk jangka waktu 1 tahun atau lebih, saya di 2 tahun, 3 tahun atau dan seterusnya. Dari sini budget biaya pemasaran adalah budget yang merencanakan sistematis, lebih terperinci tentang biaya pemasaran yang ditanggung perusahaan dari waktu ke waktu atau bulan ke bulan selama periode tertentu yang akan datang. Dan di dalamnya mencakup ada perencanaan tentang jenis biaya pemasaran, ada jumlah biaya pemasaran, ada waktu kapan biaya-biaya tersebut dibebankan, yang masing-masing itu dikaitkan dengan tempat di mana biaya tersebut terjadi. Dan selanjutnya ada kegunaan budget biaya pemasaran. Kegunaan budget biaya pemasaran adalah sebagai dasar untuk menyusun kas. Dan kemudian ada pun data dan informasi untuk menyusun budget biaya pemasaran, yaitu ada rencana penjualan yang tertuang dalam budget penjualan. Kemudian berbagai standar biaya yang termasuk dalam kelompok biaya pemasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Dan kemudian sistem pembayaran upah yang dipakai oleh perusahaan, khususnya upah yang dibayarkan kepada karyawan di bagian pemasaran. Yang kemudian metode depresiasi yang dipakai oleh perusahaan, dan kemudian yang terakhir metode alokasi biaya yang dipakai oleh perusahaan. Kemudian ada contoh bentuk budget biaya pemasaran. Jadi sesuai dengan struktur organisasi perusahaan, perseroan terbatas membagi bagian pemasaran menjadi 3 subbagian, yaitu subbagian promosi, subbagian transaksi, dan subbagian ekspedisi. Untuk keperluan penyusunan budget biaya pemasaran tahun 2017 yang akan datang, perusahaan telah menetapkan standar beserta metode alokasi biayanya yang disusun dalam bentuk budget variabel berdasarkan hasil penelitian khusus. Nah, adapun berbagai standar biaya beserta alokasi tersebut ya sebagai berikut, yaitu yang pertama ada gaji karyawan. Nah, gaji karyawan ini, besar gaji karyawan pemasaran ditetapkan dalam jumlah tertentu dalam untuk 1 bulan dan tidak dipengaruhi banyak sedikitnya jumlah penjualan pada bulan yang bersangkutan. Nah, ini adalah contoh dari perusahaan tersebut. Nah, gaji karyawan, bagian promosi, transaksi, ekspedisi, yang promosi 800.000, yang transaksi 1 juta per bulan, yang ekspedisi 900.000 per bulan untuk per orang. Dan kemudian jadi selama tahun 2017 diadakan 2 kali kenaikan gaji, yaitu bulan Mei dan bulan September 2017. Untuk karyawan bagian promosi 150 ya kan, dinaikin 150, yang transaksi 100.000, dan bagian ekspedisi 100.000. Dan adapun biaya bahan pembantu. Jadi besarnya biaya bahan pembantu untuk keperluan masing-masing subbagian yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut. Untuk yang bulan Januari 2017 sampai bulan April, subbagian promosi sebesar 60.000. Nah, subbagian transaksi sebesar 60.000. Subbagian ekspedisi sebesar 80.000.
Nah, jadi untuk promosi ditambahkan Rp50 per botol untuk produk aqua dan tambah Rp40 per kaleng untuk produk mineral yang terjual. Sebagian transaksi, jadi yang ini ditambahkan Rp40 per botol untuk aqua. Ini sebagai contoh ya, sebagai contoh. Dan untuk yang ditambahkan Rp30 untuk produk per kaleng ya, untuk mineral. Nah, dan seterusnya. Dan kemudian untuk bulan Mei 2017 sampai dengan Agustus, sebagai promosi sama dan seperti sama sebelumnya, yaitu cuman nominalnya berbeda, ditambah dengan 50 per botol untuk promosi. Untuk Rp50 per botol untuk produk aqua dan Rp50 untuk produk mineral. Untuk transaksi Rp60 aqua dan Rp50 untuk mineral. Dan ekspedisi ini Rp80.000 seperti biasa yang bulan-bulannya lalu, tapi akan ditambahkan Rp80 untuk produk aqua yang terjual dan ditambahkan Rp70 untuk produk mineral. Nah, dan dari September sampai Desember tetap di tahun yang sama, ini sebagai contoh, itu akan ditambahkan lagi jadi Rp70 untuk aqua dan Rp60 untuk mineral. Ini untuk bagian promosi. Dan transaksi, adapun yang transaksi Rp60 untuk produk aqua dan Rp50 untuk produk mineral. Dan untuk ekspedisi akan ditambah Rp90 untuk produk aqua dan Rp80 untuk produk mineral. Jadi berdasarkan budget penjualan yang telah disusun dapat diketahui bahwa pada bulan Januari sampai bulan Desember untuk tahun 2017 ini yang akan datang, perusahaan merencanakan penjualan produk aqua dan produk mineral sebagai berikut. Nah, untuk produk aqua dan mineral dari bulan Januari sampai Desember, ini dia sebagai berikut. Ntar saya zoom. Ini sebagai contoh ya, sebagai contoh buat kawan-kawan yang belum mengerti. Dan kemudian ada yang ketiga, sebagai yang ketiga ada biaya pemeliharaan gedung. Nah, dan ada yang selanjutnya, yang keempat ada itu pemeliharaan alat-alat. Jadi untuk biaya pemeliharaan alat-alat untuk masing-masing bagian pemasaran yaitu sebagai berikut. Ini dia contoh, sebagai contoh. Ini yang barusan saya sebutkan itu adalah contoh ya, contoh untuk bentuk budget biaya pemasaran, kawan-kawan. Nah, ini dia untuk sebagian ekspedisi. Maaf terlalu cepat. Tidak bisa saya bacakan, maaf, tidak bisa saya bacakan satu-satu soalnya terlalu banyak dan terlalu membuang waktu. Dan kemudian ada juga biaya listrik. Jadi biaya listrik ini yang ditanggung perusahaan adalah biaya yang dibayarkan kepada perusahaan listrik negara. Apa itu? Siapakah itu perusahaan listrik negara? Yaitu PLN yang kita tahu sampai saat ini. Nah, untuk keperluan penerangan, ruangan, untuk gerak-gerak alat, untuk aktivitas kegiatan karyawan-karyawan sehari-hari, komputer, dan lain-lain. Dan kemudian untuk menggerakkan mesin dan peralatan produksi dipergunakan tenaga diesel yang dimiliki sendiri oleh perusahaan. Nah, oleh karena itu fungsi listrik yang terutama hanyalah untuk keperluan penerangan. Jadi listrik yang utama itu untuk keperluan penerangan aja, ya kan. Jadi untuk yang menggerakkan mesin itu digunakan tenaga diesel. Nah, jadi ini selanjutnya biaya listrik ini merupakan biaya untuk keperluan seluruh gedung. Nah, misalkan perusahaan itu banyak gedung, baik gedung pabrik, gedung bagian kantor, administrasi, pemasaran, bagian pemasaran ya, dan lain-lain. Nah, ini
Ini adalah sebagai promosi untuk persenan. Dan kemudian ada depresiasi gedung dengan menggunakan metode depresiasi garis lurus. Dan ditetapkan bahwa depresiasi gedung untuk tahun 2017 adalah sebesar 300.000 setiap bulan. Dan kemudian ada depresiasi ala-ala untuk tahun 2017 yang akan datang dengan menggunakan metode depresiasi garis lurus sama dengan yang nomor 6 tadi. Ditetapkan bahwa depresiasi ala-ala yang terdapat dan dipergunakan di masing-masing sebagian di bagian pemasaran adalah sebagai berikut, yaitu ada untuk promosi sebesar 125.000 per bulan dan transaksi sebesar 90.000 per bulan dan ekspedisi sebesar 150.000. Dan kemudian ada biaya promosi. Jadi biaya promosi ini meliputi biaya periklanan dan biaya promosi penjualan yang hanya terdapat di sebagian promosi saja dan tidak terdapat di sebagian transaksi maupun sebagian ekspedisi. Adapun besarnya promosi untuk tahun 2017 yang akan datang ditetapkan sebagai berikut. Nah, ini contohnya lagi untuk yang biaya promosi. Nah, dengan berdasarkan standar biaya beserta alokasinya dan mengingat pula rencana aktivitas penjualan perusahaan terhadap produk aqua dan produk mineral yang telah disusun pada sebelumnya. Dan kemudian adapun pembebanan biaya pemasaran. Nah, pembebanan biaya pemasaran yaitu pembebanan biaya pemasaran bukan merupakan biaya yang ikut membentuk harga pokok produksi atau cost of good manufacture dan harga pokok penjualan cost of goods sold, sehingga tidak harus dibebankan ke masing-masing produk yang dihasilkan. Dan jadi yang dipahami ini jadi namun apabila perusahaan menginginkan untuk dapat mengetahui laba bersih perusahaan dari masing-masing jenis produk yang dihasilkan, maka biaya pemasaran perlu dibebankan ke masing-masing jenis produk barusan ada jenis yang bersangkutan tersebut. Dan kemudian ada contoh pembebanan biaya pemasaran. Ini contoh juga ya, kawan-kawan. Dari budget biaya pemasaran yang telah disusun menetapkan bahwa biaya pemasaran dibebankan ke produk aqua dan mineral selama tahun 2017 adalah sebagai berikut. Ini kawan-kawan. Untuk triwulan 1, triwulan 2 dan triwulan 3 sampai triwulan 4 yang telah disusun yang barusan dari mulai Januari ke April dan seterusnya. Dan kemudian data pusaka. Jadi sekian dari hasil presentasi kami. Mohon maaf jikalau ada banyak kesalahan. Kami mohon maaf sebanyak-banyaknya kepada kawan akibat kekurangan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.